Finally, the most stupendous premium live event in history, WrestleMania 38. Hari pertama sudah selesai dilaksanakan. Banyak momen-momen spesial, banyak momen-momen menarik yang terjadi di event tersebut. Kita akan bahas satu persatu, match demi match di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. WrestleMania kita tunggu-tunggu ya, yang katanya akan jadi WrestleMania terbesar, terbaik sepanjang sejarah. Kita harus saksikan bersama match demi match. Saya pribadi menontonnya satu demi satu, match demi match itu sangat-sangat terbuai. Merasa sangat menikmati event WrestleMania. Mungkin karena saya sudah lama tidak begitu mengikuti SmackDown dan juga Raw secara langsung, menontonnya sampai habis begitu ya. Karena saya menyaksikan lewat result atau highlight aja selama ini. Jadi ketika saya menyaksikan WrestleMania, saya merasa sangat enjoy menyaksikannya ya. Seperti saya menyaksikan event-event ataupun episode-episode AEW Dynamite. Tapi sangat-sangat spesial event WrestleMania tahun 2022 ini, WrestleMania 38 sepertinya WrestleMania kembali seperti semula, seperti sebelum pandemi. Jadi WrestleMania 37 itu masih seperti semi-semi WrestleMania pandemi begitu rasanya ya. Jadi kalau di 2022 ini sama kayak WrestleMania yang biasanya, yang spektakuler, yang seru, yang rame, yang spesial. Seperti yang kita tahu, WrestleMania 38 sangat-sangat spesial ya. Apalagi main eventnya untuk malam kedua nanti pastinya akan sangat seru, yang kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi video ini kita akan bahas WrestleMania hari pertama saja. Banyak match-match yang terjadi, ada juga match yang dibatalkan dan dipindah di match di night kedua ya, atau malam kedua ya. Dan juga ada match yang tadinya malam kedua dipindah ke malam pertama, terus kemudian dipindah lagi ke malam kedua. Ini maksudnya gimana? WWE ini kadang suka membingungkan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya asal matchnya jangan sampai di cancel. Kita tahu di WrestleMania 38 hari pertama itu akan disajikan pertandingan-pertandingan yang seru seperti pertandingan SmackDown Tag Team Championship, ada Raw Women's Championship, ada SmackDown Women's Championship, dan juga pastinya mystery opponents untuk Seth Rollins. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan bahas masing-masing ya. Menurut saya, karena yang sudah saya saksikan aja ya, saya sedikit berkomentar dengan match tersebut. Di opening match pertama yang disaksikan untuk WrestleMania 38 ini ya, bukan kick off ya, saya nggak akan bahas kick off di sini. Yang pertama, di opening match is SmackDown Tag Team Championship. The Usos melawan Shinsuke Nakamura dan juga Rick Books. Ketika mereka ini atau match ini disajikan di openingnya WrestleMania, pasti harus match yang menarik, yang pasti akan membuat penonton jadi terpaku untuk melihatnya dan menonton WrestleMania dengan excited sampai selesai. Terbukti di match SmackDown Tag Team Championship ini, saya sudah pernah bilang juga di prediksi sebelumnya, kalau memang di Usos itu pasti akan memberikan penampilan yang menarik ya. Kita tahu di Usos kalau match juga sangat-sangat keren juga. Dan juga lawannya ini Shinsuke Nakamura sama Rick Books ini lagi naik nih. Lagi sering dilibatkan dalam sebuah storyline yang menarik. Dan ini kesempatannya Shinsuke Nakamura dan juga Rick Books untuk mendapatkan championship dari The Usos yang makin mendominasi selama dia di sampingnya Roman Reigns. Roman Reigns dan Paul Heyman tidak ada mendampingi The Usos ya. The Usos datang begitu saja. Mungkin Roman Reigns mempersiapkan untuk match main eventnya yang akan jadi match the biggest of all time. Dan dalam match ini, dari sekian lama mereka melakukan gerakan-gerakannya atau pertarungan mereka yang sangat bisa dibilang cukup menarik untuk ditonton. Tetapi satu hal yang bisa dibilang cukup concern gitu ya, cukup membuat perhatian banyak orang adalah ketika Rick Books itu cedera. Jadi Rick Books ini sebelumnya dia cedera, terus kakinya itu kayak kayfabe itu cederanya ya, waktu dia di reveal pada saat di episode SmackDown. Tapi dia matchnya di WrestleMania ini sayang sekali ya, ketika Rick Books ini yang memang dikarakterkan sebagai karakter yang kuat begitu, itu mengangkat Uso, salah satunya saya lupa yang mana namanya ya. Jimmy Uso mungkin diangkat dulu, terus Jey Uso langsung melompat naik diangkat lagi. Kalau misalnya Rick Books itu nggak injured atau mungkin nggak terkilir mungkin kakinya ya, itu akan jadi segmen ataupun momen yang keren ya, ketika Rick Books bisa mengangkat dua Uso sekaligus, Jimmy dan Jey Uso. Tapi sayangnya ketika Jey naik ke atasnya lagi, Rick Books tuh kayak agak terkilir gitu, langsung terjatuh, dan Rick Booksnya langsung megang kakinya kesakitan begitu, terus langsung turun ke bawah. Ketika saya melihat hal itu, saya ngerasa
oh ini cuma kayfabe aja, pura-pura aja dia akan balik lagi dalam match tersebut. Tapi ternyata dugaan saya salah. Ternyata setelah Jey Uso sama Jimmy Uso itu diangkat sama Rick Books terkirir, terus Rick Books sakit, terus langsung turun ke bawah. Match dilanjutkan tanpa Rick Books. Akhirnya Shinsuke Nakamura dipin begitu saja oleh one of the Usos. Dan ini membuat Rick Books dan Shinsuke Nakamura kalah. Ada dua kemungkinan di sini, Rick Books yang memang real injury ataupun Rick Books yang hanya kayfabe injury ya. Tetapi dalam video yang ditampilkan oleh WWE setelah itu dilihatkan kalau Rick Books itu diangkat oleh dua orang medical ya, dan Shinsuke di belakangnya berjalan. Jadi kayak Rick Booksnya emang kayak benar-benar cedera dipertontonkan oleh WWE di situ, dan Michael Cole pun mengumumkan kalau Rick Books mengalami cedera dan harus di surgery ataupun dioperasi begitu ya. Nah ini akan berpengaruh kepada story selanjutnya, bagaimana Rick Books akan absen beberapa minggu atau mungkin bulan ke depan untuk injurinya tersebut. Tapi mungkin ada kemungkinan kayfabe juga akan melanjutkan cerita untuk The Usos dan juga Shinsuke Nakamura dan juga Rick Books di episode episode SmackDown berikutnya. Match berikutnya lanjut langsung diisi oleh Happy Corbin bersama Madcap Moss. Ini akan melawan Drew McIntyre. Satu match. Dalam match ini hal yang menarik di situ adalah dari storyline-nya sendiri ya. Jadi diangkat cerita di mana dari awal Corbin itu menjadi set Corbin terus jadi Happy Corbin ya. Yang Corbin yang bangkrut sama Corbin yang happy sekarang, yang jadi heel yang senang-senang begitu istilahnya ya. Dan dia sudah sekian lama ini feud sama Drew McIntyre, akhirnya difinishkan di WrestleMania 4 nih. Di episode SmackDown sebelumnya si Happy Corbin sama Madcap Moss nih ngejekin Drew McIntyre yang sudah kehilangan orang tua atau ibunya. Ini adalah satu shoot yang sangat tidak pantas ya untuk sebuah cerita gulat atau feud gulat itu yang bawa-bawa nama orang tua. Saya sendiri sudah sangat tidak nyaman ketika Happy Corbin ataupun Madcap Moss juga ngomongin soal itu, dimana si waktu itu pedangnya diambil, terus dia bilang apa yang sama antara pedang dan ibunya Drew McIntyre katanya. Drew McIntyre sama-sama kehilangannya. Begitu katanya. Jadi ini sangat membuat orang kaget ketika Happy Corbin bilang kayak gitu. Dan akhirnya swordnya masih dia pegang, pedangnya masih dia pegang. Akhirnya direbut sama Drew McIntyre lagi. Dan sampai di match ini, matchnya berjalan biasa saja menurut saya. Oke lah untuk Drew McIntyre yang akhirnya bisa memberikan Claymore Kick dan pin 1, 2, 3. Dan akhirnya di momen terakhirnya si Drew McIntyre mengangkat pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke tali ring, diayunkan, tali ringnya putus. Wah, ini sudah jadi momen yang ikonik dan bisa dibilang WrestleMania moment untuk Drew McIntyre. Satu hal yang terjadi di match ini yang di luar dugaan saya, Drew McIntyre berhasil kick out End of Days. Kita tahu nih, mungkin yang belum tahu kasih tahu dulu ya, kalau move atau signature move-nya, finishernya si Happy Corbin ini, Baron Corbin juga dari awal End of Days itu belum pernah ada yang kick out dalam sebuah match. Barulah di WrestleMania Drew McIntyre berhasil kick out setelah dipin pada saat End of Days. Jadi setelah End of Days dia pin dan kick out. Dan ini membuat penonton jadi terkaget-kaget ya. Wow, luar biasa, dia kick out oleh End of Days. Ini adalah momen di mana pertama kalinya End of Days, finishernya Baron Corbin atau Happy Corbin itu di kick out oleh wrestle dalam sebuah match. Congratulations to Drew McIntyre. Match berikutnya, the debut of Logan Paul bersama The Miz melawan The Mysterios. Saya sempat menduga match ini akan dimenangkan oleh The Mysterios ya, karena 2K22 adalah sponsor dari WrestleMania dan covernya adalah Rey Mysterio. Ini adalah prediksi yang gampang ya, saya pilih seperti itu. Tetapi ternyata memang WWE memikirkan hal lainnya. Ketika The Miz dan Logan Paul menang dan The Mysterios kalah, memang tujuannya untuk memberikan sebuah intrik dan juga momen heel untuk The Miz. Dalam pertandingan ini, kita bahas dulu pertandingannya. Dalam pertandingan ini, seperti yang saya duga, ada 619 double 619 yang diberikan oleh Dominic dan juga Rey untuk Logan Paul. Dan Logan Paul dengan kostumnya yang sangat menarik, yang cocok dengan kostumnya The Miz juga, dimana
dia melakukan berbagai macam manuver ya, melompat, salto dan lain sebagainya, dan bisa dibilang Logan Paul seorang wrestler yang bukan lagi amatir, seperti kayak semi profesional menurut saya ya. Jadi Logan Paul sudah berhasil memberikan experience atau hiburan yang bisa dibilang sports entertaining lah untuk semua penonton yang hadir di WrestleMania. Dan dengan adanya Logan Paul debut di WrestleMania ini membuat mata penonton casual, penonton yang nggak tahu nonton SmackDown, nggak tahu nonton WWE, jadi pengen tahu bagaimana Logan Paul itu ada dalam WrestleMania, bagaimana dia bertanding di WrestleMania. Dan setelah menang, The Miz menang melawan The Mysterios ya. Logan Paul dan Miz mengangkat tangan berduanya, dan The Miz melihat Logan Paul dengan marah, gitu. Logan Paul masih lihat di tempat lain, terus dia akhirnya The Miz memberikan skull crushing finale, finishernya ke Logan Paul. Tidak diduga banyak orang, The Miz mengkhianati partnernya sendiri dan membuat Logan Paul mungkin terkaget-kaget, dan The Miz ngerasa menang dan ngerasa mendapatkan momen yang dia inginkan, dan dia kiss him a goodbye. Jadi membuat saya tertarik dengan dan enjoy dengan WrestleMania ini. Semua match itu punya momen yang menarik. Semua match membuat saya enjoy menontonnya ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Kita lanjut lagi untuk pertandingan berikutnya, untuk Championship Raw Women's, yang mana di pertandingan di sini adalah Bianca Belair melawan Big Time Becky Lynch sebagai champion untuk menangkan Raw Women's Championship. Ini adalah match balas dendam yang dimana Bianca Belair harus menang, dan Bianca Belair membuktikan kalau dia bisa mengalahkan Becky Lynch di match ini ya. Seperti kita ketahui di SummerSlam, Becky Lynch datang begitu aja, ngasih move sedikit aja, beberapa detik doang langsung menang mengalahkan Bianca Belair. Bianca Belair nggak mau kalah juga dong ya, harus ada momen di mana dia bisa balas dendam. Inilah momennya yang tepat, Bianca Belair berhasil memenangkannya. Tetapi tidak semudah itu. Pertandingan berjalan sangat alot, bisa dibilang sangat cukup panjang ya, di mana Becky Lynch dan juga Bianca Belair sama-sama bersikeras ingin menang, memberikan semua pukulan dan juga gerakan-gerakan yang mereka butuhkan, dan juga semua gerakannya hampir banyak momen di sini yang memang membuat penonton sangat-sangat tertarik menyaksikan match ini. Tapi sayangnya saya menyaksikan, entah mungkin saya kelewatan ya, saya tidak melihat cambukan dari rambutnya. Itu yang saya tunggu. Si Bianca Belair menggunakan cambukan rambutnya untuk mencambuk lawannya, itu saya nggak dapat momennya, atau saya nggak lihat pas noleh mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi itu yang nggak saya dapatkan, saya kurang puas ya. Tapi walaupun begitu matchnya cukup menarik. Bianca Belair versus Becky Lynch, dan dimenangkan oleh Bianca jadi Raw Women's Champions setelah WrestleMania 38 malam pertama ini. Momen yang sangat spesial untuk Bianca yang akhirnya bisa balas dendam. Memang harus seperti itu ya. Kalau memang Becky Lynch menang lagi, untuk apa WrestleMania jadi event yang spesial, momen yang spesial? Harus ada yang spesial untuk Bianca Belair balas dendam semenjak SummerSlam 2021. Kita lanjut lagi untuk match berikutnya. Ini dia match yang paling saya tunggu. Ini adalah alasan terbesar kenapa saya nonton WrestleMania hari pertama. Dia adalah matchnya Seth Rollins. Seth Rollins dia dijanjikan ya di episode Raw ya. Di episode Raw sudah dijanjikan si Seth Rollins oleh Vince McMahon sendiri yang akan memberikan kesempatan Seth untuk dapat momen WrestleMania, dapat match, tapi nggak tahu lawan siapa. Nanti diputuskan oleh Vince McMahon sendiri. Orang sudah tahu, semua video yang sudah saya bahas juga di channel ini sudah tahu kalau Cody Rhodes akan menjadi lawannya Seth Rollins. Tapi saya mau tahu momennya seperti apa. Saya mau tahu benar apa enggak, karena banyak rumor-rumor yang berkembang setelah itu. Kita akan bahas lebih detail soal Cody Rhodes ini ya di video selanjutnya. Tapi yang kita tahu, Cody Rhodes itu datang dengan gimmick, lagu, konsep, logo, dan nama yang sama saat dia di All Elite Wrestling. Jadi ini cuma mau mindah aja semua yang dia sudah bangun di All Elite Wrestling, dipindah di WWE. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua yang dia punya ini trademarknya udah punya Cody Rhodes sendiri. Jadi Cody Rhodes bebas mau bawa kemana aja, termasuk lagu, logo, nama, move-nya dan lain sebagainya. Dan kita nggak kaget, tapi saya juga cukup excited, saya cukup deg-degan ketika melihat siapa
lawannya Seth Rollins ini. Tapi ternyata yang keluar juga American Nightmare Cody Rhodes dengan semua fireworks-nya ataupun kembang api yang keluar, lagunya, terus Cody Rhodes yang keluar begitu begitu. Itu gayanya Cody Rhodes banget. Dan matchnya sendiri sangat spesial menurut saya ya. Keputusan Cody untuk datang hanya di WrestleMania, tidak di Raw sebelumnya, itu adalah keputusan yang tepat. Karena ini adalah event WrestleMania. This is WrestleMania, the most stupendous live event in history. Cody Rhodes harus muncul di sini dan dia buktikan kalau dia sudah muncul di WrestleMania 38. Dia juga sedikit memberikan pay tribute untuk Dusty Rhodes, ayahnya ya, dengan memberikan pukulan atau signature move dari ayahnya sendiri. Terus juga dia sempat memberikan gerakan-gerakan spesialnya juga. Ada beberapa kali crossroads yang dilakukan begitu. Dan akhirnya crossroad ketiga atau keempat kalau nggak salah ya. Keempatnya baru bisa berhasil mengalahkan Seth Rollins. Itu tipikal match yang memang biasa kau dilakukan. Di AEW, Cody Rhodes itu matchnya kayak gini-gini, tipikalnya seperti ini. Saya juga tidak begitu heran lagi. Tapi saya juga cukup semangat untuk menyaksikan Cody Rhodes karena saya tahu bagaimana kemampuannya dari Cody Rhodes. Kita akan bahas detail tentang Cody Rhodes ya di video lainnya. Berikutnya adalah momen Hall of Fame. Hall of Fame yang mana highlightnya di Undertaker, ada Steiner Brother, ada Queen Sharmell, ada Shad Gaspard, ada Vader juga yang jadi bagian Hall of Fame Class of 2022. Dan ada segmen di mana Undertaker entrance begitu ya. Ini yang membuat kita semangat lagi. Wah, akhirnya WrestleMania ada Undertaker lagi walaupun dia say goodbye atau mengucap perpisahan dia di WrestleMania tahun ini. Match berikutnya lanjut kita ya. SmackDown Women's Championship. Charlotte Flair melawan Ronda Rousey. Ronda Rousey yang memenangkan Royal Rumble mendapatkan kesempatan dan memilih Charlotte Flair untuk dia kalahkan. Saya tidak begitu excited dengan feud ini. Kenapa? Karena saya bosan aja begitu. Ronda Rousey lawan Charlotte lagi, lawan Charlotte gitu terus gitu loh. Dan Ronda Rousey ini memang punya efek ataupun punya power membuat penonton excited untuk menyaksikan dia bertanding. Tetapi menurut saya Ronda Rousey tidak begitu spesial ya. Dan juga dalam matchnya Ronda Rousey terkesan masih ya nggak begitu keren lah, nggak pro banget ya untuk gulat ya. Karena dia dari UFC, jadi belum lama juga dalam bergulat. Dan Charlotte Flair dan menurut saya cukup mengejutkan karena Charlotte Flair bisa menang di sini dan retain lagi. Padahal saya tahu dan mungkin banyak berita juga kalau Ronda Rousey itu punya kontrak yang cukup panjang setelah ini. Apakah dia akan menang di Raw after WrestleMania kita tidak tahu ya. Tapi mudah-mudahan seperti itu. Dan Charlotte Flair di match ini melawan Ronda Rousey memang juga sudah cukup berjuang mati-matian. Sering banget submission dilakukan. Jadi menurut saya ada beberapa, saya sedikit tidak begitu menyimak banget pertandingan ini ya. Tapi yang saya lihat banyak submission yang dilakukan dan membuat saya ya agak lumayan bosan menyaksikan pertandingannya. Tetapi saya lihat dalam pertandingan tersebut semua penonton juga cukup excited untuk menyaksikan pertandingannya Charlotte Flair melawan Ronda Rousey. Berikutnya yang jadi main event di WrestleMania Day 1 adalah segmen Kevin Owens Show. Di Kevin Owens Show, ini sedikit cerita di belakang dulu ya. Kevin Owens Show ini diadakan untuk mendatangkan Stone Cold Steve Austin. Karena Stone Cold Steve Austin awalnya menolak untuk membuat sebuah match ya. Untuk match langsung one on one lawan Kevin Owens. Dia menolak, akhirnya jadinya Kevin Owens Show aja. Jadi kayak talk show begitu aja. Tetapi jadinya sebuah match beneran. Match no holds barred. Match no disqualification, no count out. Tapi pinnya harus dilakukan di atas ring. Dan no holds barred disetujui oleh Stone Cold dan akhirnya mereka match. Dan matchnya ya seperti kita duga dimenangkan oleh Stone Cold Steve Austin. Dan dia bilang dia mau match terakhirnya karena dia tahu match pertamanya dia di Dallas, Texas. Dia mau melakukan match terakhirnya di Dallas, Texas. Akhirnya itu adalah match perpisahan, match yang benar-benar terakhir oleh Stone Cold Steve Austin. Padahal match terakhirnya itu waktu itu lawan The Rock ya, di 19 tahun yang lalu lah. Ketika dia memutuskan untuk udah pensiun di sini aja karena dia sudah banyak cederanya. Tapi dia balik lagi dan he takes a bump. Dia
mau dibanting, dia mau dipukul. Jadi injury yang dia punya, dia mungkin korbankan untuk mendapatkan momen last match dia di WrestleMania 38 ini. Pertanyaannya, kenapa kalau ada match nggak sekalian aja diumumin dari beberapa minggu lalu kalau ini adalah match Kevin Owens versus Stone Cold? Iya nggak sih? Kenapa dibikin harus Kevin Owens show dulu, terus Stone Cold datang sebagai guestnya, terus mereka match? Kenapa nggak diomongin aja dari awal Kevin Owens versus Stone Cold gitu? Satu alasan yang terpikirkan oleh saya. Jadi ketika kita umumkan match itu dari awal, kalau WWE umumkan dari minggu-minggu lalu Kevin Owens versus Stone Cold Steve Austin, ekspektasi penonton tinggi. Dia ingin pertandingan yang bener-bener wrestling, yang memang cukup panjang, yang memang outstanding dan spektakuler. Menurut saya Stone Cold tidak bisa memberikan itu karena dia sudah tua, dia sudah banyak cedera. Akhirnya mungkin ya, menurut saya dia memilih untuk ekspektasi penonton diturunkan. Jadi low expectation. Jadi penonton hanya berekspektasi oke dia hanya jadi guest aja, dia hanya sedikit mukul-mukul dikit lah. Tetapi ternyata ada match yang bisa dibilang cukup sebuah match. Jadi penonton gak ekspektasi tinggi gitu loh. Wah luar biasa nih, dapat match tidak sesuai yang kita harapkan, tapi jadi semangat nontonnya. Walaupun kalau dihitung sebuah match tersebut yang saya nonton, Kevin Owens lawan Stone Cold Steve Austin ini matchnya kayak match, kalau dihitung sebuah match professional wrestling untuk event sekelas WrestleMania, ini matchnya gak bagus begitu. Ini kenapa jadi match yang spesial? Match yang bagus karena dia tidak diumumkan sejak awal. Itu yang saya dapatkan ya, karena Stone Cold Steve Austin memang dibanting, disemen sama, disuplex, disemen sama Kevin Owens. Terus sempat dibenturkan juga ke tiang. Terus juga di stunner juga gitu loh. Kenapa nggak match aja gitu pertanyaannya kan? Ya menurut saya jawabannya itu adalah menurunkan ekspektasi penonton untuk kekuatan Steve Austin. Dan juga memberikan momen yang spesial untuk semua penonton di Dallas, Texas, dengan ekspektasi yang tidak begitu tinggi. Jadi gimana pun matchnya, jelek ataupun bagus matchnya, penonton tidak peduli. Yang kita pedulikan di hari itu, main eventnya Stone Cold Steve Austin, match terakhirnya di kampung halaman sendiri di Dallas, Texas. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Dari semua match, mana match yang paling keren, mana match yang paling bagus menurut teman-teman semuanya? Komen di bawah ya, kita akan bahas bareng-bareng, kita komenin bareng-bareng. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis video ini. Tetap tonton terus channel Gilang Wrestling because you deserve it.